Dengan melihat ambisi besar dari Sandiaga Uno saat ini, maka bukan tidak mungkin kalau Anies Rashid Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono pun akan jadi korban dan tidak bisa nyapres. Apalagi bicara soal menjadi calon presiden, pasti butuh banyak logistik. Sementara Sandiaga Uno sudah pasti punya lebih dari cukup. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia yang digelar di Bandung beberapa hari yang lalu ternyata meninggalkan sebuah informasi yang cukup menarik untuk kita simak. Menurut hasil voting yang dilakukan oleh Musra, nama Joko Widodo berada di urutan pertama sebagai capres yang paling direkomendasikan. Posisi kedua cukup mengejutkan. Posisi ketiga ditempati oleh Ganjar Pranowo. Bapak Prabowo Subianto berada di posisi keempat dan posisi kelima diisi oleh Anies Baswedan. Sandiaga Uno yang dalam beberapa survei tidak mencolok tapi bisa muncul sebagai kandidat kuat dalam Musra Indonesia, bahkan bisa mengalahkan Ganjar dan Prabowo. Sandiaga Uno memang suka muncul di saat yang tidak terduga. Sandiaga baru terjun ke politik, itu pun berawal dari peran sebagai juru bicara Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 yang lalu, karena pernah menjadi konsultan keuangan untuk grup bisnis milik Prabowo. Singkat cerita, pada tahun 2015, dalam suatu pembicaraan yang cukup mendalam, Prabowo akhirnya memancing Sandiaga Uno untuk terjun ke dunia politik. Setelah berbicara dengan keluarganya, Sandiaga Uno akhirnya mantap terjun ke politik dengan bergabung di Gerindra sejak pertengahan tahun 2015, saat dirinya mau maju di pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Pertama kali bergabung, dia langsung menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Bayangkan betapa powerfulnya Sandiaga Uno, hingga Prabowo Subianto merayu dirinya dan melobi ibu dan istrinya agar terjun ke politik, hingga bisa langsung dapat jabatan tinggi di partai politik. Sandiaga Uno kembali membuat kejutan politik ketika diumumkan sebagai calon wakil presiden menemani Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Itu pun terjadi di menit-menit terakhir. Koalisi yang dipimpin Gerindra sempat memanas karena masing-masing partai koalisi mau mengusung cawapres pilihan mereka. PKS dan PAN meminta Prabowo Subianto mematuhi Ijtima Ulama yang memberi dua nama, yaitu Salim Segaf Al-Jurif dan Ustadz Abdul Somad. PKS ingin kadernya Salim Segaf dipilih sebagai cawapres, sedangkan PAN terus mengendorse Abdul Somad. Partai Demokrat yang bergabung belakangan itu malah menawarkan AHY sebagai cawapres. Dan akhirnya malah Sandiaga Uno yang dipilih Prabowo Subianto. Ini tentu mengejutkan dan di luar dari prediksi banyak orang. Menjelang Pilpres 2024, entah kenapa nama Sandiaga Uno mulai muncul lagi dengan cara yang mengejutkan. Namanya di posisi 2 melalui voting Musra Indonesia. Kalau nama Jokowi dihilangkan, maka Sandiaga Uno menjadi kandidat capres terkuat mengalahkan Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan yang langganan posisi 3 besar di berbagai lembaga survei. Bahkan, Sandiaga Uno tidak malu lagi mengungkapkan niatnya. Dia siap diusung sebagai calon presiden ketika ditanya awak media. Saat itu, dia menghadiri acara silaturahmi bersama Partai P3 di Jogja. Tentu ini sebuah kode.
Kode yang membuat Gerindra sedikit panik atau bahkan tidak senang. Buktinya, Ketua Harian Partai Gerindra mengingatkan Sandiaga Uno untuk selalu mengedepankan etika ketimbang nafsu dalam berpolitik. Sandiaga Uno sendiri masih menjadi kader Partai Gerindra, dan Gerindra sudah resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sebenarnya bukan cuma Gerindra yang panik, tapi Anies Baswedan dan AHY seharusnya harus lebih panik. Kenapa? Setelah mengaku siap nyapres, Sandiaga Uno mengaku dihubungi banyak partai di luar Gerindra. Kode berikutnya adalah Sandiaga bertemu dengan Ketua DPP Partai PKS bidang kepemudaan, yaitu Gamal Albin Said. Sandiaga bilang sudah punya hubungan dekat dengan PKS sejak lama. Bahkan, Sandiaga Uno bilang PKS adalah partai yang memperjuangkan aspirasi rakyat yang betul-betul membutuhkan suatu solusi cepat dan tanggap. Seperti yang saya katakan tadi, Anies dan AHY harusnya makin meriang dan tak bisa tidur. Anies hanya berpeluang diusung Nasdem, dengan syarat Nasdem harus berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Katakanlah kalau Sandiaga Uno berhasil bikin PKS mendukungnya, maka antara Anies Baswedan atau AHY harus gugur. Akan ada duet antara Anies dan Sandiaga atau AHY Sandiaga. Salah satu harus tersingkir. Mereka tak boleh remehkan bahwa Sandiaga Uno, karena terbukti di Pilpres 2019 banyak yang gigit jari ketika Sandiaga Uno muncul di Injury Time sebagai cawapres Prabowo. Dengan melihat ambisi Sandiaga Uno saat ini, bukan tidak mungkin Anies dan AHY pun jadi korban dan tidak bisa nyapres. Apalagi bicara soal menjadi calon presiden, pasti butuh banyak logistik. Sandiaga pasti punya lebih dari cukup. Anies dan AHY sudah cukup dipusingkan dengan Nasdem yang belum tentu mau usung mereka. Ditambah lagi Sandiaga Uno yang bisa menghancurkan harapan mereka. Tapi kalau bicara siapa yang paling menyedihkan, maka Anieslah orangnya. Demokrat ngotot usung AHY atau keluar dari koalisi. Misalkan PKS pun ngotot usung Sandiaga Uno atau ancam keluar dari koalisi. Sisanya adalah Anies Baswedan yang tak punya partai dan bisa dikorbankan. Intinya, berkat Sandiaga Uno ada yang akan tersingkir dan itu urusan mereka. Saya sebagai rakyat jelata hanya menikmati saja. Begitulah kira-kira video singkat saya pada kesempatan ini. Tetaplah kita berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara.